Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasmita Sujiman dengan NIM A1J12280. Saya dari jurusan Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas media pembelajaran biologi dengan dosen pengampu Dr. Nurijal SPD MPD dengan judul tugas analisis kebutuhan pengembangan media pembelajaran. Analisis kebutuhan adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kebutuhan atau gap antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diinginkan dalam suatu organisasi, proyek, atau sistem. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memahami apa yang diperlukan mencapai tujuan tertentu, baik itu dalam sumber daya, keterampilan, atau infrastruktur. Dengan melakukan analisis kebutuhan, organisasi dapat merumuskan strategi yang lebih tepat, sasaran, meminimalkan risiko kegagalan, dan memastikan bahwa solusi yang diusulkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan yang ada. Mengapa analisis kebutuhan siswa penting? Karena setiap siswa memiliki kebutuhan, kemampuan, dan gaya belajar yang berbeda, sehingga pendekatan pembelajaran yang sama tidak selalu efektif untuk semua. Dengan melakukan analisis ini, pendidik dapat merancang strategi pengajaran yang lebih tepat sasaran, menyesuaikan metode, materi, dan lingkungan belajar agar sesuai dengan kebutuhan individu maupun kelompok siswa. Ini juga membantu dalam mendeteksi siswa yang memerlukan perhatian khusus, baik secara akademis maupun emosional, sehingga intervensi yang diberikan dapat lebih cepat dan efektif. Analisis kebutuhan siswa memastikan bahwa proses pendidikan berjalan inklusif, efisien, dan berfokus pada pengembangan potensi setiap siswa secara optimal. Ada beberapa analisis tujuan dan karakteristik isi pembelajaran. Yang pertama itu meningkatkan kualitas pembelajaran. Ini berarti bahwa tujuan pembelajaran berusaha untuk membuat proses belajar lebih efektif dan berdampak positif bagi siswa. Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar siswa. Tujuan ini ingin membuat siswa lebih antusias dan bersemangat untuk belajar tentang sistem pencernaan manusia. Yang ketiga, meningkatkan minat. Tujuan ini ingin membuat siswa tertarik dan ingin tahu lebih banyak tentang sistem pencernaan manusia. Yang keempat, meningkatkan pemahaman konsep. Tujuan ini ingin memastikan bahwa siswa benar-benar memahami konsep penting tentang sistem pencernaan manusia. Kemudian yang kelima, meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Tujuan ini ingin mengembangkan kemampuan siswa untuk menganalisis, mengevaluasi, dan memecahkan masalah terkait sistem pencernaan manusia. Kemudian, dalam tipe isi pembelajaran siswa ditekankan adalah konseptual, yaitu pemahaman atau pengetahuan tentang suatu konsep. Konsep merupakan ide atau gagasan abstrak yang memiliki suatu kelas atau kategori objek, peristiwa, atau hubungan. Alasannya karena konsep penelitian ini berfokus pada konsep media pembelajaran dan bagaimana konsep tersebut diterapkan dalam pembelajaran IPA, khususnya tentang sistem pencernaan manusia. Kemudian, tinjauan literatur. Penelitian ini menggunakan pendekatan sistematik literatur review yang menganalisis berbagai penelitian sebelumnya tentang media pembelajaran IPA untuk sistem pencernaan manusia. Selanjutnya, identifikasi media. Penelitian ini mengidentifikasi media pembelajaran yang paling umum digunakan dan menganalisis efektivitasnya bukan pada proses pembelajarannya secara detail. Struktur tujuan pembelajaran ini menunjukkan bahwa tujuan pembelajaran yang diharapkan tidak hanya fokus pada pengetahuan, tetapi juga pada keterampilan dan sikap. Dan analisis sumber belajar yang digunakan untuk menyampaikan isi pembelajaran yang pertama itu ada media cetak. Kemudian ada komik. Komik ini terbukti menarik dan dapat digunakan secara praktis dalam proses pembelajaran. Kemudian ada pop-up book. Nah, pop-up book ini juga menarik dan efektif untuk meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa. Ada juga media digital, video animasi. Video animasi ini dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dan membantu mereka memahami konsep dengan lebih baik. Ada juga flipbook. Nah, flipbook ini terbukti meningkatkan hasil belajar siswa dalam penggunaan konten tentang sistem pencernaan manusia. Kemudian ada multimedia interaktif. Multimedia interaktif ini dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan memberikan dampak positif terhadap kualitas pembelajaran. Selanjutnya ada aplikasi interaktif. Nah, aplikasi ini dapat digunakan kapanpun, dimanapun, dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Kemudian ada aplikasi Capcut. Capcut ini digunakan
untuk membuat video pembelajaran IPA tentang sistem pencernaan manusia. Selanjutnya ada modul. Ini dapat digunakan sebagai media pembelajaran online. Selanjutnya ada game edukasi yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Selanjutnya ada PowerPoint yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Kemudian ada e-book. E-book ini bisa digunakan sebagai sumber belajar. Sumber belajar yang dirancang adalah sumber belajar yang dibuat secara khusus untuk tujuan pembelajaran. Contohnya buku teks, modul pembelajaran, video pembelajaran, lembar kerja, permainan edukasi, simulasi, alat peraga, dan media digital interaktif. Kemudian sumber belajar yang tidak dirancang adalah sumber belajar yang sudah ada dan dapat dimanfaatkan untuk tujuan pembelajaran. Contohnya yaitu lingkungan sekitar, peristiwa terkini, objek nyata, pengalaman pribadi, orang lain, dan media massa atau televisi, radio, maupun internet. Baik, selanjutnya itu ada keterbatasan sumber belajar. Untuk mengetahui keterbatasan sumber-sumber belajar seperti anggaran, waktu, teknologi, sumber daya manusia dalam konteks pembelajaran, kita dapat melakukan analisis waktu, yaitu jadwal padat. Guru memiliki jadwal mengajar yang padat, sehingga sulit untuk meluangkan waktu untuk mencari dan mengembangkan media pembelajaran yang baru. Selanjutnya itu waktu persiapan terbatas. Guru memiliki waktu persiapan yang terbatas untuk membuat media pembelajaran, sehingga mereka cenderung menggunakan media yang sudah ada dan mudah didapat. Kemudian teknologi, yaitu akses terbatas. Tidak semua sekolah memiliki akses internet yang memadai atau peralatan teknologi yang canggih, sehingga sulit untuk menggunakan media pembelajaran digital yang interaktif. Selanjutnya, keterampilan teknologi. Nah, tidak semua guru memiliki keterampilan teknologi yang memadai untuk mengoperasikan dan memanfaatkan media pembelajaran digital. Selanjutnya itu sumber daya manusia, yaitu ada keterbatasan guru. Jumlah guru yang ahli dalam bidang IPA di sekolah masih terbatas, sehingga sulit untuk mencari guru yang dapat membantu mengembangkan media pembelajaran yang inovatif. Kemudian ada dukungan dari orang tua. Kegiatan pembelajaran di sekolah terkadang kurang, sehingga sulit untuk melibatkan orang tua dalam proses pengembangan media pembelajaran. Keterbatasan sumber belajar ini menjadi tantangan bagi guru dalam menciptakan proses pembelajaran IPA yang efektif dan menarik di sekolah. Nah, penting untuk mencari solusi kreatif dan inovatif untuk mengatasi keterbatasan tersebut, seperti memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal, berkolaborasi dengan guru lain, dan melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran. Baik, selanjutnya itu ada analisis karakteristik siswa. Dalam karakteristik siswa ini, ciri-ciri individunya antara lain yang pertama, bakat, yaitu minat belajar siswa cepat bosan dan jenuh saat pembelajaran kurang menarik. Ini menunjukkan bahwa minat belajar siswa sangat penting dan dapat dipengaruhi oleh bakat. Siswa memiliki beragam kemampuan dalam memahami materi dan menunjukkan bahwa bakat dalam memahami konsep juga bervariasi. Selanjutnya ada kematangan berpikir, yaitu kemampuan berpikir kritis di mana menekankan pentingnya media yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dan menunjukkan bahwa tingkat kematangan berpikir bervariasi dan perlu dipertimbangkan dalam pemilihan media. Kemudian ada motivasi, yaitu minat belajar bahwa media yang menarik dan praktis dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dan menunjukkan bahwa motivasi belajar siswa dipengaruhi oleh faktor minat dan kesenangan. Kejenuhan siswa cepat bosan dan jenuh jika pembelajaran kurang menarik. Ini menunjukkan bahwa motivasi belajar siswa dan dapat menurun jika mereka merasa bosan atau jenuh. Kemudian gaya belajar, yaitu media visual seperti komik dan pop-up book sangat efektif dalam pembelajaran dan menunjukkan bahwa siswa memiliki gaya belajar visual. Interaktif adalah media interaktif seperti game edukasi dan aplikasi interaktif. Dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dan menunjukkan bahwa siswa memiliki gaya belajar interaktif. Kemudian yang terakhir itu ada kemampuan awal, yaitu siswa memiliki beragam kemampuan dalam memahami materi dan menunjukkan bahwa kemampuan awal siswa dalam memahami konsep bervariasi. Baik, selanjutnya itu ada rekomendasi media pembelajaran. Video animasi alasan pemilihan dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan mudah dipahami, terutama bagi siswa yang cenderung memiliki gaya belajar visual. Animasi ini dapat membantu proses memvisualisasikan pencernaan yang kompleks dengan cara yang sederhana. Nah, adapun kesimpulannya itu sebagai berikut. Analisis kebutuhan pengembangan media pembelajaran sistem pencernaan manusia menunjukkan bahwa komik dan buku bergambar pop-up book merupakan media yang paling umum digunakan di sekolah karena menarik dan praktis.
Media ini terbukti dapat mengatasi permasalahan pembelajaran, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Kemudian video animasi dan modul interaktif dapat menjadi media pembelajaran yang efektif untuk menyampaikan materi sistem pencernaan manusia. Kedua media ini dapat membantu mengatasi berbagai kebutuhan siswa seperti meningkatkan motivasi belajar, mempermudah pemahaman konsep, dan meningkatkan keterlibatan dalam pembelajaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.